Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa lagi pada hari ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kami memohon damai sejahtera. Kami memohon pencerahan Roh Kudus, sehingga kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dengan baik. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11 ayat 36. Tema kita, tetaplah hidup memuliakan Tuhan. Kalimat soli deo gloria, itu bahasa Latin. Pasti sering kita dengar ya, yang berarti kemuliaan hanya bagi Tuhan. Soli deo gloria adalah ungkapan pujian, pengagungan kepada Tuhan, atau disebut sebagai doksologi, yang keluar dari sebuah pengakuan iman tentang pribadi dan karyanya yang agung. Siapa Dia? Tentu bicara tentang Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Kitab Roma ditulis oleh Rasul Paulus, terdiri atas 16 pasal. Ya, pasal 1 sampai dengan pasal 11 itu bicara tentang hal-hal doktrinal, pengajaran-pengajaran teologis. Tapi kemudian pasal 12 sampai 16 berisi tentang hal-hal yang sifatnya praktis, kehidupan etika, kehidupan pelayanan, ya, hubungan dengan pemerintah atau negara, dengan sesama dan lain sebagainya. Tetapi yang menarik bahwa di setiap akhir dari bagian ini diakhiri dengan ungkapan pujian kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kata kemuliaan, kavod ya dalam bahasa Ibrani, atau disebut dengan doksa, bukan dosa ya, doksa dalam bahasa Yunani berarti condong kepada, ya, condong kepada siapa? Tentu kepada Tuhan. Ini menunjukkan sikap yang mau mengutamakan atau memprioritaskan Tuhan di dalam segala sesuatu. Nah, pertanyaannya, mengapa segala kemuliaan hanya bagi Tuhan? Mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Pertama, karena Dia adalah Allah yang berdaulat dan yang absolut. Dalam Roma 11 ayat 36, Paulus menekankan kemutlakan, keabsolutan Allah dengan sebuah pengakuan bahwa segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Perhatikan, pertama disebutkan segala sesuatu adalah dari Dia. Artinya keluar dari Dia, out of Him, atau berasal dari Dia. Hal ini berarti Allah adalah sumber atau awal dari segala sesuatu yang telah diciptakan. Dia adalah perencana, Dia pencipta, Dia pengatur segala sesuatu. Bahwa tanpa Allah tidak ada sesuatu yang jadi. Amin. Karena Dia adalah pencipta, Dia adalah yang awal dan yang akhir, alfa dan omega. Dia adalah Allah yang kekal, pribadi yang hidup dan berkuasa. Yang kedua disebutkan segala sesuatu adalah oleh Dia. Artinya bahwa segala sesuatu terjadi melalui Dia. Allah bekerja dalam segala sesuatu. Dia adalah guide, Dia adalah yang mengarahkan, Dia yang mengatur segala sesuatu. Ya, jadi kita beroleh keselamatan, kita memperoleh pembebasan dari dosa, dari iblis, dari maut, adalah karena anugerahnya semata-mata. Keyakinan bahwa Allah adalah pembimbing dan penopang kehidupan kita, membuat kita tentu tidak mudah menyerah. Seperti Paulus, tidak ada kata menyerah di dalam pelayanannya. Dan yang ketiga disebutkan segala sesuatu adalah kepada Dia, yang berarti bahwa Allah adalah tujuan akhir dari keberadaan segala sesuatu. Kita adalah miliknya dan kita akan kembali kepada Dia. Oleh sebab itu mari kita menjalani hidup dengan ketundukan, dengan ketaatan kepada Allah, sebagaimana seorang hamba yang tidak memiliki hak lagi atas dirinya, kecuali Tuhan itu yang berkuasa, berhak. Hamba melakukan segala sesuatu demi kesenangan tuannya. Demikian juga kita, ketika kita
menyebut diri sebagai hamba, maka kita percaya bahwa Dia Tuhan, Dia pemilik seluruh kehidupan kita. Ya. Mengapa kita memuliakan Tuhan? Karena memang kesempatan hidup dan melayani itu juga adalah privilege, ya, hak istimewa dari Tuhan. Dan itu juga yang disadari oleh Rasul Paulus. Jadi, orang yang sudah beroleh kemurahan Tuhan, dia akan memiliki pola hidup yang benar, memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, tetapi juga memiliki hubungan yang baik dengan sesama orang percaya, bahkan juga dengan orang yang tidak percaya. Musuh-musuh sekalipun dikatakan harus dikasihi. Bagaimana meresponi keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Sekali lagi, dengan cara kita mau melayani Dia, melayani Tuhan dimanapun kita berada. Kita mengingat bahwa ada tugas yang sangat penting, memberitakan tentang Dia, memberitakan tentang Kristus kepada segala suku bangsa. Tuhan mau memakai saudara dan saya, dan bagi saya, bagi kita itu adalah hak istimewa. Maka mari kita pergunakan hak istimewa itu untuk dapat menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan. Dia yang memberikan kita kepercayaan, Dia akan melengkapi kita dengan hikmat dan kuasa, dengan segala talenta atau karunia rohani, sehingga dengan demikian kita bisa melayani dengan baik, dengan efektif. Jadi saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak memuliakan Dia, karena memang Dialah yang mempunyai segala kuasa, segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Dialah yang menciptakan kita, Dia yang menebus kita, Dia menjamin keselamatan kita, tapi Dia juga memberikan kita kesempatan, kepercayaan untuk melayani selama kita ada di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, mari kita tetap hidup memuliakan Tuhan. Mari kita tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup hanya untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan yang mencipta kami, Tuhan yang menebus kami, Tuhan yang memanggil kami, adalah Tuhan yang setia, adalah Tuhan yang memberikan kami garansi, kepastian keselamatan. Maka kami haruslah juga menjadi alat keselamatan. Dengan demikian kami sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kami untuk dipakai Tuhan bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Tuhan memberkati saudara sekalian. Shalom.